Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penerbangan Liar di Kabupaten Buleleng. Next. Berikut anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Galang Tri Prabowo, yang kedua itu ada Roni Chandra, dan yang ketiga itu ada Siska Dewi Mauli. Sumber daya hutan adalah komponen penting dalam menunjang keberlangsungan manajemen hutan yang perlu dijaga dan dilindungi. Perusakan hutan berdampak negatif pada lingkungan, salah satunya adalah kejahatan penebangan liar yang merupakan kegiatan unpredictable terhadap kondisi hutan. Perlindungan hutan di dalam mekanisme konsensi penebangan hutan sebagai konsekuensi logis dari fungsi perizinan sebagai sarana pengendalian dan pengawasan. Pelaku penebangan liar merupakan kelompok yang terorganisir. Artinya tidak hanya memegang izin penebangan hutan, termasuk juga buruh kayu, pemilik modal, pembeli, penjual, maupun yang mempunyai backing oknum aparat pemerintah dan tokoh masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Unsur-unsur yang terdapat dalam tadi ini ketahuan on mic, Bang. Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana penebangan liar antara lain adanya suatu kegiatan penebangan kayu dapat merusak hutan, adanya aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Next. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar yang dilakukan kawasan hutan lindung sudah ditegakkan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Baik, saya ambil alih. Kemudian ada tahapan penegakan hukum. Tahapan penegakan hukum itu dimulai dari proses penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan yang berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian adapun upaya dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana penebangan liar di Kabupaten Buleleng itu terkontrol dari dua upaya, yaitu ada upaya penanggulan secara penal dan upaya penanggulan secara non-penal. Upaya penanggulangan secara penal ini adalah upaya yang menitikberatkan represif, di mana tindakan represif ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan di kabupaten tersebut. Pengadilan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga dalam pemberian sanksi harus tepat.
Kemudian penanggulangan secara non-penal ini dilakukan dengan menggunakan sosialisasi penyuluh ke desa-desa secara virtual maupun secara offline. Untuk penyuluhan dilakukan oleh pihak kepolisian, kemudian dilakukan oleh pengelolaan hutan bersama masyarakat atau PHBM yang dikelola oleh KPH serta keterkaitannya oleh berbagai pihak untuk menjalankan fungsi dan manfaat dari sumber daya hutan itu agar tetap optimal dan proporsional. Kemudian penegakan hukum terhadap tindak pidana ini ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan oleh aparat dari KPH Bali Utara, di mana tahapannya itu dengan penyidikan yang dilakukan dengan kombinasi dari upaya penal dan non-penal ini. Saya kembalikan ke moderator. Oke, sekian dari pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.